Itu karena kalau misalnya kamu follow otomatis dia nyala. Iya, aku kan follow semua tim yang dulu. Maafin aku ya Vioni, aku pikir ada pengaturan nih Vioni. Parah banget sih lu. Bukan ada pengaturannya Vioni. Hah? Bukan ada pengaturannya. Nggak ada. Oh, aku nggak pernah nyalain notif member, tapi kayak tiba-tiba ada karena aku follow. Maaf ya, kamu kecewain sama aku Vioni. Baru mulai langsung ngomong kangen tim gitu tuh. Hai guys, selamat malam. Kenapa sih? Kenapa nangis? Aku OSR jam segini. Kan kita udah janji ya. Aku lagi showroom sama Lulu. Roommate aku adalah Lulu. Aku mau tulis di title roommate Lulu. Roommate member gak jelas. Roommate LL. Ya aku lupa. Cie, iya nih. Ngobrolin apa ya Fiona ya? Kenapa tadi kayak gitu? Tomat kan. Jadi guys, kita mau klarifikasi dulu. Kenapa kita showroomnya lama banget baru mulai. Jadi gini ceritanya. Tadi kita kan habis perform di Purwokerto. BTW makasih ya buat yang udah datang ke Purwokerto tadi, seru banget. Ini pertama kalinya kita kesini ya? Iya, aku juga pertama kali kesini. Seru banget. Terima kasih udah dateng ya. Jadi kita tadi habis perform, kita tuh langsung balik ke hotel. Dan kita tuh udah dijadwalin buat makan malam. Jadi kita tuh kayak ganti baju dulu buat makan malam. Tapi tiba-tiba aku mikir, Lu, kita kan mau nugas ya, Lu. Iya. Gimana kalau misalnya kita sambil showroom biar kita nggak ngantuk? Tapi ini gitu ceritanya. Belum dipegang nih tugasnya. Iya. Sama sekali. Jadi abis kita ngomong kayak gitu dan kita kayak bercengkrama dan bermusyawarah, akhirnya kita memutuskan, oke, ayo kita showroom. Oke, Lulu, aku bilang ya di Twitter. Terus juga Lulu ngomong kan, oke, aku juga mau, kita showroom. Oke, aku balas ya. Ayo sahabat gendis. Iya, aku nggak tahu kenapa dia ngomong sahabat gendis, cuma kayak oke, aku mention aja gendis ya, kayak yaudah kalau saya dia bingung, maaf ya gendis. Terus yaudah deh kita makan kan abis itu. Nah abis selesai makan, makanan Fioni. Iya. Lama datangnya. Makanan aku sama Cigre lama datangnya. Jadi Lulu udah selesai makan, aku baru mulai makan. Jadi Lulu harus nungguin aku makan. Makasih ya Lulu udah menjadi teman yang setia menunggu aku. Udah membahas kebaikanku. Abis itu ya udah kita balik ke kamar tuh, abis bercengkrama bersama kakak staff dan lain-lain, kita balik ke dalam. Emang apa? Enggak apa sih, ngobrol aja biasa. Abis kita balik deh ke kamar. Iya, tapi ternyata Onil lagi showroom juga tadi, jadi kita gangguin Onil dulu. Iya, tadi kan ada nonton gak showroomnya Onil? Iya, sumpah. Tadi Onil berdiri lagi guys. Jadi iya, dia sekarang umurnya 22. Udah bukan 2002 geng lagi deh. Iya, dia 2001 geng. Iya, jadi tadi kita ke Onil dulu, Lala Lili merayakan ulang tahun Onil, kita balik lagi ke kamar. Dan kita istirahat dulu ya dulu tadi. Iya, istirahat dulu berapa detik gitu kan. Iya, kayak 5 detik lah ya. 5 detik kan, terus kita mandi kan. Iya, Lulu dulu. Nggak kita ya. Kan Lulu dulu. Enggak, aku dulu. Iya. Jadi kan kita mandi pasti lama ya guys ya. Kan sedang memeluk lutut karena dingin banget di sini asli. Dinginan mana sama Kak Gita? Dinginan ini sih. Dingin banget sih semua. Iya. Terus habis itu Fioni mandi. Katanya 15 menit. Aku udah ngomong dulu, kita nggak bisa showroom terlalu malam, kasihan yang mau. Jadi aku kan mandi 15 menit, kamu hitungin ya. Aku buru-buru tuh keramas nih, aku keramas karena tadi kan habis perform kan harus keramas. Terus pas aku udah selesai mandi, tiba-tiba aku ngomong ke Lulu pas keluar, Lulu, aku 15 menit gak? Terus tiba-tiba tau gak jawaban dia apa? Aku gak ngitung. Jawaban dia, aku gak ngitung sih. Usahaku mandi cepat demi dihitungin sama Lulu sia-sia. Guys, gak maksudnya kayak kadang tuh gue kalau misalnya ngitung ya Fioni ya, berapa lama kamu mandi atau berapa lama orang udah ada di kamar mandi tuh gara-gara berapa kali kamu nyetel lagu. Oh, jadi berapa lagu kayak, gitu iya, ya? Biasanya gitu. Aku tadi nggak dengar lagu sih, tapi Lulu tadi sambil dengar lagu Kasiska. Ya kan tadi lagu Kasiska kan? Iya. Kasiska, kalau Kasiska nonton ini. Kasiska, maaf ya Kasiska, kamu suka ngajak aku main tapi aku nggak bisa. Kasiska kangen Kasiska. Kasiska lagi apa? Dia habis dari Bandung tahu. Oh iya, tadi ada di story siapa ya? Iya, mau banget. Kasiska ada di Bandung. Di story Kasiska sih. Oh emang ya? Tadi kita cerita sampai mana lu? Tadi kita cerita sampai mana? Oh ya, sampai bukan.
sampai mandi. Oh ya, mandi 15 menit terus ya udah selesai gitu baru deh kita showroom gitu ceritanya guys. Jadi maaf banget ya. Jadi kita showroom cuma buat cerita itu guys. Parah Jangan kasih guys, parah guys. Oh, jahat banget kita. Parah, Oh my guys. God, oh banget ya. Enggak kok, tenang aja guys. Kok kalian nggak tidur sih? Tidur gak sekarang tuh kayak gitu. Alasan. Sebenarnya kita showroom buat ngecek kalian begadang atau enggak. Iya. Halah. Aduh. Halo Cepio, halo. Gimana Fioni? Rasanya Fioni Apanya tahun tuh? depan 10 tahun ini. Belum. Waduh, tiba-tiba time skip ya kita ini. 10 tahun. Kalian udah dengar ini belum? Fajar Sang Idola guys. Oh iya. Sakagari. Salah. Ampun, Fioni gak boleh gitu. Fioni itu masih belum rilis. Oh iya Fioni. itu belum rilis Nanti ya. besok gak sih? Besok kalau nggak salah. Ngomong Sakagari, kita berdua punya kenangan khusus tahu dengan setlist Sakagari. Kita pernah cerita nggak sih lu? Boleh gak sih? Pernah nggak sih kita ceritain tentang pernah deh. Sakagari? Pernah ya? Pernah ini. Apa pernah nggak tuh sih? Apa katanya? itu cuma cerita ke member ya? Iya, apa cerita ke member ya? Tapi agak Katanya kayak agak spill boleh gitu. Tapi nggak apa nggak sih? Sebenarnya nggak apa-apa Kan sih, ini kan sudah berlalu. Iya udah berlalu. Dan kita pengen lagi sebenarnya. Iya, kita pengen lagi sih bawain Sakagari Jadi sih. gini guys. Ayo guys, kita dengerin dulu bercerita ya. Jadi, tapi aku agak lupa sih sebenarnya. Iya, ntar aku tambahin. Jadi dulu kita kan masih anak akademi banget nih, baru masuk nih, ya kan. Terus udah tuh dilalui dengan memang pasti pajama dulu kan, pajama. Beberapa minggu kemudian ya, apa beberapa Jujur aku hari? nggak inget sih. Aku juga nggak inget sih detailnya berapa. Cuma tiba-tiba kita disuruh belajar Sakagari. Sakagari karena kekurangan member. Kayaknya member Catherine tuh lagi ada kegiatan apa gitu. Jadi kayak butuh anak akademi tuh buat nge-backup setlistnya karena nggak ada yang ngisi gitu kan. Tapi masalahnya adalah kita harus belajar Sakagari kurang lebih 10 hari. Hampir 2 minggu tapi nggak nyampe 2 minggu ya waktu itu ya. Iya. Dan 10 harian gitu gak sih? iya, dan kita tuh udah termasuk ngafalin lirik, ngafalin koreo, ngafalin blocking bersama dengan kakak-kakak Catherine, dan kita tuh baru masuk. Iya. Dan kita baru banget debut pajama, iya nggak sih? Kita baru banget Sonichi. Baru Sonichi banget. Aku kayaknya kalau nggak salah aku pernah ngeliat rekapan show aku ini, kalau nggak salah ya, kalau misalnya aku nggak salah berarti benar, kalau misalnya nggak benar berarti salah. Show kedua aku tuh Sakagari deh kayaknya. Demi apa sih? Kayaknya ya nggak sih kakak Simfioni? Aku kayak pernah lihat deh di ini. Benar ya, Pertama show pertama tuh Sonichi pajama. Show kedua tuh aku langsung Sonichi Sakagari. Oh iya. Pokoknya Sonichi aku tuh sedekat itu, kayak deket banget, Tapi kita deket banget. Sonichi bareng kan itu Sakagari. Bareng kan? Iya Bertiga kan? iya. Iya kan? Sumpah tapi itu Tapi kita Sonichi pajama nggak bareng. iya. Aku Kamu Sonichi duluan. pertama. Kamu duluan. Kayaknya aku mungkin show ketiga apa show keempat. Karena kita dempet banget tahu itu sama pajama Iya. waktu itu. Sumpah, tapi itu bener-bener yang kayak mau gak mau gitu loh, kayak gimana kita maksudnya kita harus bisa gitu loh ya kan. Betul. Maksudnya kan gak mungkin kita yang aduh aku gak mau Iya. Sakagari gitu kan, gak mungkin ya. Apalagi kan kita kan apalagi kayak baru training masuk, gitu, iya, ya kan? betul. Terus ya udah, maksudnya kayak dengan tekad yang kuat dan niat yang sangat akhirnya kita bisa Iya. tapi banyak lika-liku. Iya, banyak lika-liku belajar Sakagari. Karena kan kayak setlist pajama sama Sakagari tuh beda ya. Kalau misalnya pajama kan emang yang kayak setlist buat trainee gitu kan. Emang pertama kali kita masuk tuh belajarnya bener-bener pajama. kayak dari nol bareng-bareng Iya, gitu. dan proses latihan pajama lebih lama daripada Sakagari. Dan Sakagari tuh kita pressure banget karena bareng kakak-kakak kan, kakak-kakak senior. Terus juga kayak senseinya beda, bukan sama yang kayak Yang sensei bisa yang kita apa ngajarin. Terus bener-bener yang di pressurein tuh yang kayak ini Kitri ya loh ya guys. Iya, kayak ini K3 punya standar segini, Standarnya kalian tinggi harus ya. gini gitu. Jadi kita kayak tidak, apa kita bisa? Sampai kita gak masuk sekolah. Iya, aku benar-benar absen 2 hari. Aku benar-benar nggak masuk sekolah 2 hari buat aku ngafalin Sakagari di rumah dari jam 8 pagi asli. Sumpah, aku tuh setakut itu sama Setakut itu. Dan soalnya kalau misalnya kita salah tuh takut diomelin lah. kelihatan banget juga karena Iya, kan nggak mau Iya. merusak show kakak-kakaknya juga kan malu soalnya. gak sih kalau merusak ya. Iya, sumpah, aku jadi kayak kangen enggak kalau saya nginget kayak awal-awalnya. Tapi kita kalau misalnya bisa bawain Sakagari lagi
aku mau sih Iya, dengan aku diri juga aku yang mau sih. sekarang. Iya betul. Maksudnya kan dulu kayak Diomelin siapa sih katanya? dulu tuh bener-bener aku kalau Sakagari tuh mukanya gini. Sumpah ya banget. Aku gak tau ya, dulu kan belum ada live streaming ya, jadi aku tuh gak bisa lihat muka aku kayak gimana. Cuma kayaknya itu sejelek itu sih guys, kayak aduh. Setegang itu sih. Setegang itu sih, bayangin aja kayak tapi aku punya 2 blocking tau di Sakagari. Oh iya. Kamu Iya, punya iya. berapa blocking? Aku cuma 1 sih. 1 ya? Cuma 1. Tadi Aku kan, punya 2 blocking. Tadinya aku yang suruh pindah. Emang iya? Tadi Iya, kamu? tapi akhirnya kamu. Kenapa ya kalau boleh tahu? Kenapa ya? Aku ingat banget. Kayaknya karena aku masih jelek kali ya Sakagari. Enggak, aku lebih jelek daripada kamu lu, sumpah. Masa iya sih? Kamu lebih pintar daripada lu tuh pintar tau di akademi asli. Lu tuh pintar sama si Di akademi guys ya, ingat di enggak, maksudnya kayak untuk ukuran anak baru lu tuh termasuk pintar. Jadi kayak kamu kan ikut show ini off air pertama, ingat gak sih? Ingat gak bareng itu? Nggak sih? Bukan. Ini Eni Cisai ikut gak? Enggak. Itu Oh itu ya. itu. Waduh. Enggak ikut. Enggak. Kita tuh yang bareng-bareng tuh Sakura Matsuri. Sakura Matsuri iya, sama ini Jak-Japan yang pakai new Oh shoe. iya itu. Kamu juga kan? Itu aku ikut. Tapi kamu tuh pinter dulu, sumpah. Tapi aku juga nyadar dulu aku pintar. Ya kan, lu enggak, aku tuh dengar dari kakak-kakak staff lu tuh dibilang lu tuh rajin, karena kan lu dulu tinggalnya jauh banget kan, yang kayak benar-benar dari ujung ke ujung gitu. Maaf deh. Terus benar-benar yang kayak giat latihan, terus kayak ini, terus aku tuh kayak benar-benar lu tuh salah satu member yang aku kayak salut banget sih, dia kayak kuat banget asli. Gila. Aku udah dipuji terus deh Bang Fioni. Aku puji apa ya Fioni? Enggak usah dibalikin pujinya, aku cuma mau ngomong doang. Nggak. Gitu. Dulu kamu perjalanan berapa lama lu dari rumah ke ini? Yang masih jauh banget tuh biasanya perjalanan berapa? 2 jam? Ih, 2 jam. lama banget. Itu kalau nggak macet. Itu kalau macet. Kalau macet pernah nggak macet? Pernah. Berapa jam? Berapa ya? 3 jam. 3 jam. Ih, udah kayak ke Bandung tau gak weh. sih? Fioni, aku tuh dulu pernah jam kan kita kan kalau akademi dulu pulangnya agak malam gitu ya. Bukan agak sih. Emang pagi ya. Pagi Emang ya. pagi ya. Ya bisa, maksudnya kayak dulu tuh bisa sampai jam 1 sampai jam 2 gitu. Oh iya betul. Itu Jam 2 bener-bener pagi. Aku pulang ke rumah itu bener-bener udah azan subuh. Terus aku kayak paginya tuh harus sekolah gitu kan. Kok aku bisa melewati itu ya dulu? Iya, ini buat referensi adik-adik Gen 12 Iya. yang mau masuk trainee JKT48 Kita sangatlah harus membutuhkan mempunyai- energi ya guys. Iya, energi yang kuat, mental Tapi yang seru kuat, kok. dan niat yang Seperti yang bisa dilihat kita sudah bisa melewati dan kayak menganggap itu hal yang menyenangkan gitu kan. bener kayak suatu hal yang mengharukan gitu. Dulu juga Fioni kok banyak hal yang Aku dulu tuh Fioni mentalnya kuat banget guys, sumpah. I'm a strong girl. I'm a strong girl. Kamu beneran setelah dilihat-lihat ya Fioni kayak kamu sangat wanita yang sangat kuat Fioni. Aku bukannya kuat sih, lebih kayak kita bawa santai aja. Gitu. Chill. Chill. YOLO. Yo. Padahal dalam hati YOLO. 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 Iya, dari depan YOLO, YOLO. dalam hati ya Allah. Gini amat cobaan ya Allah. Tapi kemarin aku nonton lagi Fioni, sumpah aku kayak kamu bener-bener gila. Aku kalau jadi kamu kayak aku belum tentu aku berani kamu Fioni, sumpah. Kamu pikir aku berani? Berada di live streaming. Dalam hati ya Allah, ya Allah. Tuhan Yesus, maaf ya. Ya Allah. Nggak boleh. Itu apa ya tadi lu? Apa? Itu apa yang tadi kayak cetak gitu? Remote kamu. Oh, oke. Sorry kan. Maaf ya. Tapi Iya. seru banget sih guys kalau kita padahal di sebelah juga ada ini nih, ada Apa tuh? line 22. Oh iya, line betul. 02. Sumpah tadi seru banget di SR Orana juga. Terima kasih ya STS Onil. Seru banget sih Sakagari. Terus apa ya kita lalu ya Fioni? Aku tiba-tiba bondol. Aku jadi ingat, kita tuh boleh ngomongin ini gak sih?
apa yang terjadi saat JR Sakaga itu nggak boleh ya. Emang ada apa Fioni? Yang Emang pernah yang ini yang iya itu boleh nggak sih? Nggak jangan, boleh ya. jangan, Oh ya jangan deh. jangan. Tapi itu lucu banget tau, kalau sumpah kalau diomongin pasti iya nggak sih? Iya sih itu mah. Tapi itu kayak ya jangan jangan deh, deh. Jangan. Maaf ya. Tapi itu lucu sih. Ya kalau- tete aja ya tete. Tapi mungkin orang kalau pertama kali denger agak Iya shock ya, sih. mungkin agak shock. Tapi kalau kita kan udah kayak mental Jadi ya masa udahlah. ditungguin, kalau aku di waro aku botak. Hai. Aku waro. Selamat kamu sudah di Waro Fioni dan lu ditunggu ya foto botaknya. Ditunggu botaknya. Lu tidur. Belum kalian sih nggak tidur. Spill nggak boleh deh, jangan. Jangan guys. Nanti kalian shock. Kayak video latihan yang kan kita. Kita udah pede banget deh Fioni tadi. Iya, tahu gak guys? Aku mau cerita, kita mau cerita. Jadi Tapi nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. ini nggak apa-apa. Ini baru terjadi tadi. Jadi kan kita di perform di Purwokerto kan guys. Kita kan bawain 8 lagu ya. Iya 8 lagu. Banyak deh pokoknya 8 lagu kan. Terus aku tuh sama Lulu tadi habis naik kereta nyampe di hotel tuh langsung kayak, "Lu ngulik yuk Lulu, kayak kita lihat yuk blockingan sama gerakan takut lupa gitu kan." Karena kan Ya belajarnya udah. kita tuh bener-bener Iya, yang udah lama kita belajar kapan ya? lumayan lama gitu. Udah ketumpuk sama Udah ketembung sama lain gitu event kan. lainnya. Jadi kita abis latihan Purwokerto kita ada latihan buat event yang lain yang belum kita performin gitu loh. Jadi kayak benar-benar udah nyampur banget nih blockingan di kepala gitu kan. Kayak hari ini tuh lagunya apa dan kayak blockingnya apa tuh kita masih kayak aduh ini apa sih hari ini gitu kan. Jadi kita nyampe hotel tuh langsung ngeliatin lagu-lagu kayak oh kita bawain lagu ini, oh inget-inget lagi gitu kan. Terus udah semua lagu kita liatin kan lu. Kita kan datang bareng kan? Iya, kita bener-bener kayak oh oke Fioni, gue udah apa Iya, semua. yang kayak abis Gua udah dari inget. sini nanti pindahnya ke sini, Iya, abis ini tuh iya. udah inget deh pokoknya udah kayak Udah bisa bawa lah hati, gitu kan. Udah Fioni udah Iya. udah selesai Fioni. Terus abis itu kita make up rambut udah deh. Terus tiba-tiba kakak sensei itu ngechat di grup kayak gini, ada yang mau nyoba lagu nggak? Maksudnya kayak mau latihan dulu nggak latihan sebelum dulu kita nggak? datang ke venue gitu kan. Terus katanya si Lulu, mau deh kak Kak, ya, Cusha gitu kan, mau deh Kak Cusha satu lagu gitu kan. Akhirnya kita coba tuh di hotel di bawah gitulah pokoknya. Kak Cusha udah nyoba Seventeen udah nyoba apa gitu banyak ya yang coba jadinya. Iya, banyak. Terus Akhirnya tiba-tiba hampir hampir semua dicoba. Terus tiba-tiba Ayo KFC. iya ayo KFC blocking KFC. Terus kita kayak KFC Apa sih? Hah? Ini KFC gitu kan. terus pertama kita ngomong ke Kak Kristi. Iya kita ngomong kayak KFC emang ada KFC Nggak hari ini. ada. Kita udah yakin banget kita berdua ngomong ke Kak Kristi hari ini nggak ada KFC tahu, event ini nggak ada KFC gitu kan, kayak nggak ada fortune cookie yang kali ini gitu kan. Kita udah ngotot banget, nggak ada. Kita udah Apa kayak sih? Nggak ada. Aku benar-benar di otakku tuh nggak ada blockingan koi suruh fortune cookie asli kita berdua Sumpah, ya kan. Sumpah. Kayak setiap kan kita kalau misalnya lagi abis latihan tuh direkam ya guys. Iya. Terus kita sampai kayak nggak ada, sumpah. Iya, Cek dah rekaman videonya sekarang tuh nggak ada, video. kayak kita tuh udah yakin banget hari ini perform nggak ada koi suruh fortune cookie yang kayak di otak aku tuh nggak ada ini lagu gitu kan. Terus tiba-tiba kita ngomong lah ke sensei, Kak emang ada koi suruh fortune cookie hari ini? Terus kakaknya jadi bingung juga. Ada, katakan ada gitu. Terus kita kayak nggak ada tau kak, nggak ada video latihannya kak, kita yakin banget gitu kan. Karena tadi kan kita habis nonton video latihan, nggak ada tuh lagu fortune cookie tuh ya kan. Abis itu ya udah kita nggak ada tau kak. Terus akhirnya sampai kain, sumpah sampai kayak dia panik juga kayak, jangan takut-takutin gue, jangan takut-takutin gue gitu kan. Terus kayak pas kita cek-cek ternyata ada video latihannya. Terus aku yang kayak, aku di mana ya kak? Aku berdiri di mana ya? Terus dia kayak, kamu kan nomor segini ini berdiri di sini. Terus aku baru kayak, hah? Kok aku nggak ada ingatan pernah belajar kayak gitu. Tapi sebenarnya pas lihat di videonya ada. Tapi guys, sumpah aku kayak bener-bener aku sama Fion yang lupa, bener-bener kayak dari salah satu dari kita tuh gak ada yang inget. bayangin kok tadi Kain gak minta kita latihan di bawah, sumpah. tiba-tiba ntar lagu koi suruh fortune cookie kan Aku kayak itu ada di event kemarin kan, di Iya. event nanti kan. aku kayak bakal kayak gimana ya kalau misalnya tadi nggak dicoba Kayak asli. aku bakal berdiri asal sih. Iya, aku bakal kayak nyari yang kosong yang mana deh Iya, kayak. aku freestyle sendiri sih guys. Untung aja dicoba tahu itu Sumpah. fortune cookie karena saking Ih, aku sering. kaget sih itu kalau Iya, tadi kita benar-benar sepanik itu dan kayak
seperti yang kita tahu Fortune Cookie kan sering banget dibawain di event off air kan, dan kita tuh punya banyak blocking, jadi kita tuh nggak tahu nih yang kali ini kita harus pakai yang mana gitu. Ya kan lu? Aku mikir kayaknya aku berdirinya di 175 deh, tapi kok bukan, itu buat event yang mana ya? Kayaknya aku di 4. Enggak sih, apa aku di 1 ya? Asa kayak mikir, apa di 4 lain 1 di kanan ya? Tapi itu apa event yang kemarin ya gitu kan? Mikir ya. apa yang di kiri mirrornya ya, itu event yang buat Bagus, kapan ya gitu, karena udah tercampur banget tuh lagu, udah sering banget kita bawain kan. Sumpah menjadi member JKT itu tuh seru guys. Iya, seru banget jadi member JKT asli. Kalian bisa aja tiba-tiba misalnya kayak, kamu lagu ini hari ini posisi ini ya. Iya. Sih udah langsung udah ada filenya di otak gitu, tau gak sih? Ada file di otak, terus kalau misalnya tiba-tiba besok nih kamu ganti jadi segini ya. Nah, kamu antara bisa ketukar atau enggak tuh? Iya. Sama blocking lainnya. Ada yang bilang beda event beda blockingan, baru tahu. Iya, beda event beda blockingan. Karena kan kayak kita formasinya beda kan, ada yang bertujuh, ada yang bersepuluh kayak tadi, ada yang ber-12, ada yang ber-16, dan itu kok harus pindah-pindah. Jadi misalnya kayak aku Only Today itu pernah kayak blocking nomor 3, nomor 1 pernah, nomor 2 pernah, nomor 3, 4, 5 udah pernah semua. Kemarin aku pindah Rhapsody. Aku bingung banget. Aku kan udah kayak kapan sih Rhapsody? Di Asmodi kayak. Kapan sih bawa itu Rhapsody? Yang Sayonara Crow sama Cisan. Gue. Iya ya. Gak tahu, sumpah kan aku gak ikut ya. Nggak tahu lah, pokoknya ada lah kemarin, aku lupa di mana. Rhapsody udah berkali-kali. Terus aku tuh pindah, nggak yang biasa aku pakai. Aku tuh Rhapsody tuh udah bisa berapa blockingan ya? Aku 10, 9 lah. 3 pernah. Ini boleh nggak sih sebenarnya nggak spill kayak gini? Iya boleh. Nggak, kan mereka kan nggak tahu. Maksudnya kan cuma kayak posisi gitu kan. Oh iya sih. Aku pernah. Kayaknya aku 6 blockingan udah ada deh kayaknya. Oh iya. Rhapsody 6 sampai 7 blockingan aku udah bisa deh. Tapi yang ini aku dapet yang benar-benar aku belum pernah belajar. Terus aku yang kayak Nani Kore. Apa ini? Nani Kore. Gimana ya? Gitu deh. Sumpah sih. Tapi seru banget sih. Ini melatih, melatih keingatan kita. Sumpah sampai di mana aku kayak lagu Seventeen, aku udah pernah kiri, kanan, depan, belakang. Utawari boleh diomong sih. Jadi liriknya Utawari tuh liriknya guys. Liriknya tuh bener-bener yang pernah rumahmu yang dulu toko minuman, apa yang memang tak seperti yang kamu bayangkan, itu pernah. Terus yang ini Neta mau menjadi seorang, itu aku semua pernah. Aku kayak tuh kan dulu tuh member rajin sumpah. Ada yang ngomong blockingan paling susah di posisi berapa sih katanya? yang tergantung mana lagunya ya. lagu apa? Tergantung lagunya sih. Iya, tergantung lagunya. Kalau misalnya sebenarnya apalagi kalau lagu JKT deh yang paling susah menurut kamu Escape. Kamu pernah nggak? Apa nih? Kita kan bareng sama kamu. Escape. Ya? Kita kan kemana lagi sebelahan waktu itu. Oh iya. Pas konser. Oh iya. Uza nggak sih katanya? Uza susah tapi kayaknya Dia masih enak Escape gitu loh. lebih susah deh. Escape tuh kayak Escape susah banget tau. bahkan dia menggerakkan sesuatu aja susah. Iya. Menggerakkan mereka Soalnya dia susah. kalau udah hilang satu hitungan tuh udah Udah, buyar semuanya, ya. udah nggak bisa. Kalau Uza tuh masih bisa ngejar gitu loh. Iya. Escape susah banget tau. Escape susah banget. Escape Kayak susah itu banget. sekali doang deh aku. Buat kalian yang suka dance mungkin bisa pakai lagu Escape buat men-challenge diri kalian. Tapi itu kayak sebuah tantangan sih waktu itu, kayak bener-bener kan Escape kan kadang tuh aku kayak kalau misalnya kamu merasa nggak kadang kalau misalnya lagi event sesuatu kamu mendapatkan lagu yang sulit. Lagu yang sulit pernah kayak sih. misalnya ada Escape sama How Come, terus kamu dapetnya Escape, Escape iya. gitu. Ih, Tapi itu sebuah tantangan kayak oke, aku Iya. Itu sebuah tantangan yang kayak oke, kamu Oke, nantang kamu tantang aku. aku. Oke, kalau itu Oke, mau Jo. kamu gitu. Itu kamu sama mau. banget kayak ini tahu yang kemarin teater Aku NF tahu. ya. Asli, masa dari antara semua lagu yang aku bisa misalnya 10 lagu, yang aku bisa cuma 3 lagu, sisanya kayak semua lagu baru. Tapi aku suka sih lagu-lagunya. Jadi kayak oke, Jote, Oke, kalau kamu mau menantang saya, aku terima tantangannya. Iya weh, kadang tuh seru aja gitu, kayak merasa ditantang. Iya. Apalagi aku suka banget bawain lagu Adit. Oh iya, tapi itu susah banget tau. Gampang. Aku nggak bisa tau itu. Karena dia kayak
bingungin koreonya. Cuma agak kencang dikit sih. Tapi lucu lagunya. Aduh. Ini tahu SBGN susah banget. Aku nggak pernah tuh SBGN. Oh kamu nggak ikutin kemarin? Aku pernahnya teater SBGN namanya. susah. Tapi dulu itu half. Tapi harus. Apa ya? Lagu Sakagari paling susah apa? Sakagari paling susah ini. Berada. Iya. Itu terhina, sumpah itu susah banget. Guys, Itu kayak lagu nggak manusiawi sumpah menurut aku dulu ya, tapi kalau sekarang aku nggak tahu, aku udah lupa banget gerakannya. Dulu Fiona Academy mikir itu kayak itu lagu apakah manusia possible bergerak kayak begini ya? Tapi ini kayaknya ada orang yang nggak tahu lo gitu deh. Kayaknya Karena kan iya. belum pernah di ini kan. Jadi kalian harus tahu itu. Setlist yang paling Fugiri ya, benar-benar Fugiri. Kiri ya. Setlist yang paling susah apa katanya? Furushita itu yang mana ya? Furushita. Furushita itu yang ini ya? Berpura-pura. Itu ya? Iya itu Furushita deh. Aku pikir itu Furushita ya? Bukan. Fugiri benar. Kiri. Iya guys. Jadi kalau kalian tahu, jadi di JKT48 ada setlist Sakagari. Itu salah satu lagu di setlist itu. Dan buat kita itu susah banget. Tapi aku udah banyak banget lupa tau lagu Sakagari apa aja sih? Ini aku suka banget ini. Keringat itu Itu tidak tak akan akan pernah Bukan. bukan. Keringat itu tak akan pernah berbohong. Oh iya. Lah itu juga gak sih? Kan liriknya bukan mengkhianati gak sih? Gimana? Dia dikhianati siapa sih lu? Sumpah dari tadi aku tuh sotoy banget guys. Sumpah. Iya, asli dari tadi kita berdua sotoy banget. Apa ya lu tadi ya? Pertama KFC. Oh iya ini biskuit. Aku Biskuit. bilang itu enak banget. Padahal aku nggak tahu. Ya ampun. Gak apa-apa sotoy pede aja dulu ya nggak sih? Iya, gitu deh. Agak nge-lag dikit ya, guys. Setlist yang paling susah apa tadi katanya lu? Sejauh ini paling susah. Banzai sih. Banzai Pinas. Aduh. Itu paling susah karena menurut aku tahu kenapa itu susah. Kenapa? Karena jarang dibawain jadi susah. Iya gak sih? Bener sih. Banzai Pinas. Terus dia sempat berubah kan lagunya juga urutan. Iya, urutan betul. lagunya. Isi lagunya. Sama unit songnya kan juga beda-beda kan. Jadi kayak itu ada tantangan tersendiri buat latihan unit song. Menyenangkan sih sebenarnya. Iya sih, Aku aku mau suka. dong. Om Jote Kau pengen bawa unit apa? sama kamu, mau sama kamu. Oshibe. Enggak, hidupku tuh bukan tentang Oshibe dong ya. Tolong banget. Tapi ini bisa di ini sih di Ramune. Aku pengen deh ini menatapmu sayonara. Aku juga pengen sih. Tapi tau gak yang aku pengen apa? Aku pengen Ameno Pianis. Oh iya kemarin kamu bilang kan. Iya. Itu kayak Aku pengen banget Ameno Pianis. Aku sih pernah sih main dulu, tapi aku pengen lagi. oh iya Aku pengen lagi Ameno Pianis. suka sih. Karena lagunya galak gitu kan. Aku tuh jarang banget dapet lagu galak. Hah sering gak sih Fioni coklat? Enggak, itu nggak galak nggak sih, itu seksi. Iya sih. Galak. Aku pernah dapet yang galak apa ya? Kagami kamu pernah? Nggak pernah Kagami. Aku tuh kalau nggak dapet lagu sedih, lagu lucu. Kagami aku 3 blocking Fioni. Aku pengen banget dapet lagu galak. Junju mau nggak? Semua Junju keren banget tau. Junjo Shugi. Pengen. Tapi dulu tuh aku kayak badan aku kan masih kayak krempeng bocah gitu ya. Jadi kayak pakai baju itu tuh kayak nggak seksi gitu loh. Aku ngeliatnya aku sebel sendiri gitu. Terus jadi sekarang aku pengen pakai baju itu lagi kan merah membara gitu ya. Ameno juga kan merah kan? Iya, Ameno merah. Dulu aku pakai itu pas aku masih gendut banget tuh. Kita kenapa kayak insecure banget gitu ya? Enggak, aku rasanya kalau aku pakai dengan diriku yang sekarang tuh kayak gimana, karena kan bentuk badannya udah beda juga kan pasti. Iya weh. Terus sama rambutnya udah beda, Tadi terus kita- kayak make upnya udah beda gitu loh. Jadi kayak penasaran. Dengan diriku yang Pipi aku masih kayak masa kata orang sekarang sang pianis hujan, tapi pipi kayak pipi aku bahkan dulu lebih tirus daripada sekarang tau. Tapi lebih berbentuk aja gitu. Dulu tuh kayak gak mateng gitu loh mukanya. Pernah gak sih ngerasa gitu? iya, dulu kayak tapi Mukanya nggak tahu masih sih. berubah bentuk. Mungkin kita masih bisa berkembang ya. Nggak tahu sih. Sumpah gak apa-apa kali. Thank you ya. Ucapnya lu kan habis show. Enggak sih. Ini seru sih ngobrol kayak gini. Iya Seru. sih. Apa ya?
unit. Coba dong guys, kalian nanya guys. Cepio tirus gara-gara tugas di kafe. Tapi aku tuh kalau tipe orangnya kalau stres ya nggak makan tau. Aku juga. Tapi Aku kayaknya kayak emang tau gak sih, mungkin kita ada fase makan lagi. bukan fase emang berubah menjadi lebih dewasa aja gak sih? Iya. Dengarkan lagu selanjutnya dari kami. Bridging. Kamu berharap nanti di Anif Anif ya? Anif kan? Konser Anif ada lagu apa Fioni? Aku berharap ada lagu. Tapi aku suka banget Fioni teriak ini Mango number 2. Tapi itu diulang berkali-kali. Tapi itu pressure banget tau. Apa? Itu pressure banget tau, teriak Mango number 2. Kamu takut crack gitu atau? Enggak, karena kan aku nggak bisa teriak ya. Oh iya. Maksudnya Terus kayak ruangnya terbuka kan? ruangnya terbuka, terus aku tuh kayak gini. Jadi teriak Mango number 2 itu tuh diulang-ulang terus pas lagi JR karena kayak nyesuaiin sama lighting, terus Iya, kayak Kak Melody kayak bilang kayak Fioni kamu harus lebih centil ya, kamu harus lebih pede lagi gitu kan. Kayak Tapi aku kayak bingung karena kan aku sambil loncat. Aku kayak bingung gitu loh, aku harus kayak berekspresi seperti apa, jadi aku kayak agak deg-degan buat teriak doang, kayak literally kayak teriaknya tuh lebih deg-degan daripada nari satu lagunya. Ya ampun. Tapi itu bener-bener kayak aku kan ngeliat ya, maksudnya konser kita kan pasti ngeliat ya guys ya proses dia. Terus bener-bener yang kayak kan kamu keluar dari ini kan? Iya, dari yang pintu itu. Pintu kecil itu kan? Ngelek ya, lanjutin aja. Pintu kecil itu. Iya. Iya makanya aku kayak banget. Minggu number 2. Apa yang pengen aku bawain ya? Cocok gitu loh. Dengan umur kita yang udah 21. 21. Oh my god, 21 kita selalu mendapat unit lucu. Kenapa Semakin ya? tua, Semakin tua semakin kucur doa. aku pengen lihat lu bawa Oshibe, penasaran sih. Tapi bukan Oshibe deh, apa ya? Fioni, aku juga mikir deh Fioni bawain apa ya? Aku pengen Lulu bawain Aku jadi lupa tau. Dakishime. Wow. Pernah gak sih bawa yang kayak begitu? Gak pernah. Gak pernah ya? Gak pernah. Pernahnya yang kayak lucu sekalian pernah, tapi yang kayak galak itu pernah, tapi yang kayak di tengah-tengah antara kayak seksi tapi kalem Junjo. gitu. Tapi kan kalau Junjo kan lebih yang kayak rar. Kalau saya Dakishime kan kayak Yang lembut peluk gitu ya. aku, tapi kayak dengan nuansa yang agak seksi gitu. Kayaknya Lulu menarik gak sih guys kalau saya Lulu Dakishime. Hashtag Lulu for Dakishime. Oke. Fioni. Kalau Fioni aku pengen Fioni lihat. Tapi Fioni tuh udah banyak maksudnya kayak semua genre tuh ada gak sih? Kayak lucu tuh. Aku tahu, aku yang belum pernah bawa apa. Yang kayak Sundere. Oh iya. Yang Sumpah, kayak oh iya waktu itu aku Sundere aku pernah belum bilang pernah udah bawa. Fioni kamu bawain Sundere itu Fioni sumpah. Aku pengen Lebih. yang centil-centil gitu loh yang enggak sih itu gak centil sih. Itu centil sih, kayak jamet. Itu Iya. jamet. Ini deh, kalau nggak itu Nagekis. Nagekis. La 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 la. Nagekis apa sih judulnya? La la. Apa yang nggak pernah deh? Na 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 na. Itu berlima nggak sih unit songnya? Kamu pernah bawain? Nggak pernah sih. Yang pernah bawain siapa ya? Aku dulu inget yang Kazara, yang dulu Opa yang nari soalnya. Opa, kalau Opa nonton ini, love Opa. Love gede banget Opa. Kayaknya berlima deh. Gen 8 ya sih? Oh iya, Gen 8. Suka genggu cheers. Nagekis 6 orang katanya. Oh 6 orang ya? Ya kira berlima. Apa yang berlima ya? Yang berlima. Oh kamu belum pernah bawain ini? Apa? Aku pengen lihat kamu bawain Locker Room Boy. Oh iya, tau. Duk. Kenapa kamu mau aku bawain itu? Enggak apa, kayak yang pengen yang lihat itu kan agak kuat. Kagapin deh kalau gitu. Bayangin kagapin guys. Coba. Seseorang memanggil namaku. Sumpah. Fioni. Tapi kalau misalnya Locker Room Boy juga masih maksudnya kayak keren gitu
Tapi Iya. dia bukan yang seksi masalahnya. Agak kuat soalnya kan dia kayak gitu. Iya. Stop banget ya. Kayak lu di teater. Stop banget. Itu berkesan banget tau lu. Kayak aku inget itu terus. Makasih Iya, ya FYP sudah aku itu nangis. terus. Coba. Itu. Iya. Show pajama. Kuroten. Oh, kamu pernah nggak kuroten? Kuroten apa sih? Kurotenshi. Enggak pernah. Itu juga enak tau dibawain. Oh iya. Aku suka banget bawain kuroten. Aku tuh kayak Yang kayak kamu tuh berasa kayak malaikat hitam gitu. kayak kayak kalau Tenshi no Shippo kan. Kotenshi no Shippuden kan enggak ya. Oh my god, harus gak sih? Tapi aku udah pernah Tenshi no Shippo. Oh iya. Aku gak pernah. Oh, juga udah pernah. Saya kayaknya Bintang udah pernah semua Flora deh. udah pernah belum? Ada udah pernah pasti kan? Ada udah pernah deh. Flora gak tau deh. Flora udah belum. Kayaknya belum deh dia juga. Apa ya? Sumpah pengen bawain apa ya? Lagu keren apa yang pengen aku bawain ya? Menurut kalian lagu apa yang keren dari JKT48? Banyak sih. I don't know Oja. Oh, itu terakhir kapan dibawainnya? Waktu Kick ya? off. Enggak. Ada lagi deh kayaknya. Mana ya? Seingat aku ada lagi. Kapan ya? Oh Baru-baru ini deh kayaknya. iya. Iya nggak sih? Atau Kita itu di mimpi lupa, aku guys, ya semua. guys. Kamu Negix mah langganan aku tuh. I don't know Oja di Summer Fest gak ada ya? Gak ada gak sih? Gak ada sumpah. Santai-santai, aku cuma nanya doang. Maaf ya aku sering gak sih tuh. Eh, Kita mau di mana? katanya 11 Enif. Nah, 11 kan nih. Oh, di yang GBK. Bukan, itu Heaven. 10, itu Heaven 10. Oh, Heaven 10. 11 tuh yang ini yang di luar kota yang kita bawain Uza. Semarang. Kita bawain Uza Semarang. yang ada LED-nya di samping ini nih. Yang Yang iya. Iya kan? Yang kamu ikut Gingham gak sih sama aku? Ikut. Iya, yang di atas. Iya, yang di atas. Itu serem banget tahu jujur. Yang nggak sih? Kita pakai heels segini, terus kita performnya di lantai atas, terus yang kayak Kayak oke. mau terjun tau gak? Terus kan Gingham Check kan ada koreo yang kaki satu kan, yang ngangkatnya cuma satu kaki gitu. Terus kayak wow, Iya. tinggi. Aduh, Gingham gimana ya, guys? Check, terus kayak oh, kakinya harus berdiri satu kaki tapi kayak dengan heels tapi tinggi banget stage-nya. Oh iya, itu Shiki Natasha. Oh, aku pernah bawain itu. Oh iya. Pernah di Awalnya Banzai. Awalnya lah. Enggak sih? Nggak sama Kak Feni. Oh iya, maaf ya. Satu lagi sama siapa ya satunya lagi? Satunya lagi siapa ya? Tapi satu kali doang aku bawain itu. Oh iya. Tapi itu keren banget sih, itu loh keren. Iya itu. Natasha. Today musim panas yang kacau. Aku suka tahu Apa? apa yang sangat. Hmm. Aku kangen banget bawain apa? Fushidara semua. Iya. Sama pembatas. Batas pertama Hari cinta. hari cinta. Kangen setlist SK. Sumpah. Kangen setlist SK. Pengen bawain lagi. Siapa yang kangen setlist Session Girls? Don't Disturb sih. Bird aku belum pernah bawain tapi pengen karena aku suka lagunya. Kayak keren gak sih bawain itu? Iya. Deng 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 deng. Deng deng. Cinta buruk kehilangan saya. Tak Wimbledon udah pernah, sumpah seru banget. Emang iya? Aku waktu itu Wimbledon. Yang konser Summer. ya, summer ya. Hmm. Aku summer nggak ada unit so. Semangat Fioni. Purwokerto itu seru banget. Tapi belum makan tempe mendoan. Oh, iya. Pengen makan tempe mendoan. Mendoan. Jadi inget tadi pembahasan kita mendoan. Mendoan. Aku tuh baru ngeh mendoan tuh tempe mendoan tuh. Iya guys, sumpah. Jadi Fioni dia pikir mendoan adalah cireng. Aku pikir mendoan tuh vibes-nya kayak cireng gitu loh guys. Tapi ternyata bener-bener sama-sama gorengan sih sebenarnya. ya kan, tapi kayak kalau kalian ngelihat cireng itu cocok banget panggil mendoan, tapi ternyata mendoan tuh tempe ya. Karena luarnya kayak tepung gitu kan, dia pikir Iya, itu iya. kayak apakah
Kayak aku pikir dia mendoan tuh warnanya kayak cireng, ternyata bukan. Selama ini ilustrasi mendoan di kepalaku tuh salah berarti selama aku 21 tahun hidup. Karena bentuk tempenya gak kelihatan. Avocado Janesi, iya sih. Iya deh, alpukat. Lucu. Cireng. Oh, iya aku pengen banget bawain itu. Apa? Kita berdua saling jatuh cinta rasanya bagaikan roller coaster. Oh, Bokuto Juliet. Beda Kamu aja. apa ya Yurita? Tiba-tiba kaki aku kok kram ya? Apa? Sumpah. Fiona udah 3 kali kram nih kayaknya guys. Kaki aku kram. Kamu waktu bete Yurita apa Fiona? Himawari. Emang iya ya? Iya. Bangka Ola tuh. Oh iya. Bunga Kayaknya aku tahu deh kenapa aku kram terus kakinya hari ini. Karena kebanyakan duduk gak sih? Oh iya. Emang ngaruh? Kayaknya jadi kayak nggak bergerak gitu nggak sih? Karena kan tadi kita naik kereta lama ya, terus kayak duduknya lama gitu. Ya ngaruh nggak sih? Iya sih, ngaruh sih. Tapi kan tadi kita dance ya. Iya sih, tapi Sama pas ya. dance nggak kram. Tapi setiap tiduran kram. Kayaknya kita harus ganti kasur deh. Faktor usia ya, maaf ya. Kalau faktor usia harusnya Lulu juga kram. Aku tapi belum 21 sih Fiona. Kayaknya kamu karena kamu udah 21 deh. Aku masih besok. Besok banget nih. Besok banget nih. Oh my god. Gimana rasanya Fiona di umur 21? Udah aja sih. Besok itu besok atau besok? Ngerti nggak maksudnya? Enggak. Oh besok. Besok atau besok? Besok. Besok. Bukan besok. Besok kan? Besok. Oke. Bener gak sih? Ini insting kita udah bener belum ya? Senin kan maksudnya? Iya. Ya kan, bener, berarti bener. besok bukan Iya, besok. Iya, besok. Besok ya. Besok. Komenin dong. Lu memang untuk lo. Diajak filsafat, sumpah sih. Guys, kalian jadi anak kuliahan sangat menyenangkan banget. Oh iya kan kita mau ngerjain tugas ya? Oh iya. Aduh. Kayak besok aku di kereta aja deh. Diundur terus. aku tinggal dikit sih sebenarnya tugasnya. Oh iya. Semoga. Revisi aku masih banyak sih. Aku juga ngerjain revisi. Aku juga blank. Tapi kapan deadline-nya? Senin. Besok. Besok. Deadline-nya besok. Aku masih Kamis sih. Tapi aku tuh harus ngeprintnya besok, bukan besok. Oh iya. Iya. Berarti besok harus udah. Iya, jadi dong. besok udah harus selesai, tapi besok baru aku Ini emang nggak boleh ya kayak gini cara komunikasi. Kumpulin. Nih ya Fioni ya. Dalam komunikasi tuh memang ya Fioni ya. Aduh, Dalam anak imunisasi. Anak komunikasi nih. Anak ilmu komunikasi itu memang harus ada yang Tapi bukannya komunikasi itu adalah komunikasi kalau misalnya dua-duanya ngerti. Kamu ngerti kan maksud aku apa tadi? ngerti sih. Berarti kita sedang berkomunikasi dengan baik dong. Iya, tapi kan ada yang namanya hambatan dalam berkomunikasi. Jadi hambatan Jadi dari hambatannya kita adalah apa? seperti miskom gitu. Terus hambatan yang tadi kita hadapi apa? Tidak berpikiran yang sama. Tapi akhirnya berpikiran yang sama atau Iya, enggak? berarti komunikasi kita berhasil Fioni. Berarti nggak ada Gila, hambatannya. keren banget kita. Berarti nggak ada hambatan. Yang penting Oh, iya. besok ya. Yang penting besok. Oh tuh, DKV juga kayaknya komunikasi. Iya, tapi komunikasinya di desain dulu baru komunikasi. Jadi udah kebanyakan desain capek nggak bisa berkomunikasi jadinya. Wah, ini curhatan guys, komunikasi. Ya ampun. Aduh. Tapi ini udah jam-jam ini guys, sumpah serat-seratan. Sumpah kenapa sih banyak yang pakai bahasa Jepang? Nggak ngerti loh ngomong apa. Perkara besok. Iya, besok. Sumpah miskom sama tetangga.
Jadi mau nugas besok atau besok? Mau nugas besok, bukan besok. Ini kamu nanya sama aku? Gak ada yang nanya enggak tuh. ada yang nanya. Cepio apa? Ada apa? Ngantuk lu? Enggak sih. Hmm. Cuma dari tadi tuh aku di kereta ya guys, aku ngerjain tugas. Sumpah. Apa ya? Aku tidur sepanjang perjalanan. Karena semalamnya aku nggak tidur. Nah kalau itu aku tidur sih, aku tidur. Konnichiwa. Aku tidur cuma kayak ini apapun ya, tadi aku gak tidur terus tidur sih bentar kayak sampai kan aku duduknya sama Kak Kristi, terus dia sampai kayak sumpah aku dari tadi udah bangun beberapa kali, terus setiap aku bangun kalau lu masih ngerjain tugas. Konnichiwa. Bener-bener Sepioni. bukan nggak kurang fit sumpah, emang kalau udah jam Fureya. segini sopan. Wa? Doko desu ka? Fureya-san wa Ini baca bahasa Jepang bisa ya? wakaranai desu. Gurasia-san to issho desu. Higurashi no koi. Gurasia-san to issho. Gurasia-san to Fureya-san no heya ni imasu yo. Mario wa Emerald. Pareo wa Mario wa apa sih? Mario Adalah emerald. kayaknya kita jangan asbun deh. Ketahuan. Aduh, Kira-kira besok kita bisa bangun nggak lu? nggak tahu sih sumpah. Sejujurnya kan tadinya aku kayak pengen banget sarapan ya, tapi kayaknya aku nggak tahu deh aku bangun atau enggak. Ya tadi lu ngomong ke aku, kamu tim sarapan atau enggak? So aku bilang, karena aku tahu diri aku bilang enggak. Karena aku nggak bakal bangun, jadi aku bilang enggak. Kamu kalau mau sarapan gak usah bangunin aku, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kamu mau sarapan, aku bisa bangunin kamu Fioni. Aku bisa siram kamu. Tapi kamu pasti bisa bangun. Aku bisa. Aku juga nggak ngerti kenapa. Ini adalah kelebihan yang aku punya ya. Ya betul. Jadi kalau misalnya aku nyalain alarm, kayak 1 menit sebelum alarm bunyi aku bakal udah bangun. Oh iya. Kok bisa sih? Nggak ngerti. Itu kayak tipsnya gimana tuh kalau boleh kamu bagi kepada aku? Sadar aja harus bangun sih sebenarnya itu. Punya kesadaran. Berarti aku nggak sadar selama ini. Kok bisa ya? Aduh. Tapi beneran loh ya support. Tapi kadang kalau bablas ya bablas sih sebenarnya. Tapi aku gampang bangun. Ada yang nelfon juga bisa bangun. Tutor dong, aku nggak mau. Gak ngerti ya Fiona ya. Itu kayaknya Aku tuh kayak nggak ngerti loh. niat aja sih. Aku yang nggak ngerti kenapa aku tuh kayak nggak bisa dengar alarm. Demi apa sih? Kalau Aku ada tuh- nelfon kamu gak bangun? Aku bangun kalau misalnya HP aku di kasur, jadi kasur HP getar. Kalau suara aku nggak dengar. Oh iya. Iya, Bisa juga. aku nggak tahu kenapa jujur. Apa ya Fiona? Maksudnya ini tuh bukan kayak haha lucu aku nggak bisa bangun gitu ya. Ini tuh di tahap yang kayak aku tuh Bener-bener pengen bisa bangun kan? bingung sama diriku sendiri gitu loh, yang kayak aku tuh jadi kayak agak khawatir kayak kenapa ya diri aku kayak gini. Nanti kok kamu tinggal sendiri, kamu susah bangun gimana Fiona? Jadi aku tuh kalau misalnya tidur tuh harus alarmnya tuh 2 device dan setiap 5 menit, dan itu pun sering kali aku nggak bangun. Nanti kamu taruh mana? Taruh Jadi kalau misalnya di kasur kayak gini, device satu aku taruh sini, device satunya di kasur. oh biar Biar getar. Biar getar. Kenapa nggak satu device aja terus kamu taruh di kasur? Nggak kedengeran, aku butuh yang gede. Oh. Itu pun kadang-kadang aku bangun-bangun dengan yang kayak alarmnya tuh udah mati sendiri gitu loh, dan aku kesiangan. Jadi kayak hah, kok alarmnya nggak bunyi, tapi pas aku buka di HP ternyata alarmnya tuh udah kayak, tau gak sih, yang snooze gitu loh. Iya. Udah yang kayak gitu, tapi kok kayak nggak denger suaranya. Aku nggak tahu aku harus kayak gimana sih jujur. Sejujurnya nggak tahu sih Fiona, aku juga sebenarnya. Iya kan, aku juga bingung. Aku juga bingung. Aku tuh kan ada orang yang susah bangun tuh karena dia tuh udah denger alarm tapi dia nggak mau bangun karena dia males bangun kan. Iya. Tapi aku tuh nggak kayak gitu. Aku tuh bukan malas bangun, tapi Karena aku aku nggak nggak bisa denger aja. bangun. Iya. Karena aku nggak dengar. Kalau misalnya aku dengar aku pasti bangun. Karena kan kayak kalau misalnya aku mau kuliah atau apa kan aku dengar aku bangun. Tapi kalau misalnya di saat aku lagi nggak dengar, aku nggak bisa bangun. Itu karena kamu capek banget gak sih atau apa gimana? Mungkin ya. Nggak tahu juga sih. Soalnya aku kadang kalau emang capek banget tuh aku nggak bakal bangun sih kayaknya. Iya. Sumpah.
aku juga bisa kayak bunyi ya Aku nggak tahu deh, apa kok harus kayak menciptakan teknologi yang kayak kalau kasur kamu nggak bangun, kasur kamu goyang-goyang yang kayak heboh gitu ya, kayak itu aku baru bangun deh. Atau nggak kalau misalnya aku nggak bangun tiba-tiba nanti ada air keluar dari atas sini, tau nggak sih yang kayak di Mr. Bean banget, iya yang sumpah. kayak Mr. Bean gitu loh. Terus yang Sumpah. kalau misalnya aku nggak bangun tiba-tiba selimutku ketarik terus keluar air dari atas, kasurku goyang-goyang, itu kayak aku baru bangun sih kayak gitu. Asli. Aduh, tapi pernah nggak kayak sekali aja gitu kamu pernah bangun karena alarm? Pernah Pernah kan? aku bangga banget sama diri aku nggak pernah sebangga itu sama diri aku. Bercanda ya guys. Lucu banget. Wah lah, ngakak banget sumpah. Ngakak banget sumpah. Astaga, malu-malu. Kalau aku bisa banget. Gue gak pernah sih sebangga itu sama Fioni. Gue apresiasi banget sih. Ya kan? Makasih ya. Kayak gue tahu lo sesuai itu bangun sih. Iya, kayak makasih banyak, makasih ya. Fioni, Makasih kamu banyak. Ya. bagus, keren banget Fioni. Perkembangannya sangat bagus Fioni. Makasih ya. Jam 1:30. Oh, baru 1:30. Baru 1:30. Aku juga ingat. Baru 1:30. Biasa kita ngerjain tugas sampai jam berapa? Sampai pagi pernah. Iya, asli. Sampai jam 8. Iya, itu kemarin aku sampai jam 10. Lebih parah. Kemarin kamu ikut nggak ikut Bandung ya, Bandung. Aku dari Bandung pulang nyampe, jadi abis perform Bandung tuh langsung pulang jam 11 malam. Nyampe Jakarta itu jam 2-an deh kayaknya, jam 2 malam, jam 2 subuh. Terus aku harus bawa mobil lagi ke rumah kan. Itu nyampe rumah selesai bersih-bersih itu jam 3 pagi. Terus aku ngerjain tugas sampai jam 10 pagi. Ya apa sih? Itu benar-benar kamu ngerjain dari nol ya? Apa? Enggak dari nol. Enggak dari nol. Udah bikin sketsa. Udah bikin sketsa, lagi ngewarnain sama bikin line art buat 2 sketsa lainnya. Dan jam 10 karena aku udah bener-bener, tau gak sih yang di tahap tuh kalian tuh berdiri, aku beli sarapan kan. Aku ngambil sarapan dong sama mas-masnya. Pas jalan tuh udah berasa melayang gitu loh. Yang kayak aku ngerasa pernah kan yang kayak sampai di titik udah ngerasa kayak melayang pas jalan. Yang aku ngerasa kayak aku tuh badan gak ada bobotnya gitu loh. Dan kayak kalau misalnya kayak gini matanya panas, terus kayak agak kayak kunang-kunang gimana gitu. Terus itu biasanya kalau udah Ada yang bilang itu hampir mati, parah banget. Nggak gitu guys, nggak gitu, cuma kayak itu kalau emang kurang tidur aja. di kasur itu bener-bener udah langsung tidur deh kayaknya. Iya, jadi aku makan bakmi pagi-pagi. Stop banget makan pagi-pagi. Aku merasa aku butuh self reward gitu loh. Iya Jadi sih, kayak aku bener-bener. makan bakmi pagi-pagi. Abis makan bakmi aku lanjutin lagi tuh. Tapi selesai itu aku langsung bener-bener tidur 1 jam karena aku bangun-bangun harus event Nivea waktu itu. Jadi kayak bangun aku langsung kayak mandi, make up, terus aku make up sendiri di rumah karena nggak keburu kalau misalnya aku ke tempat JKT dulu gitu kan. Oh iya, kamu langsung. Iya, jadi aku sendiri. Terus aku langsung jalan deh, abis itu event Nivea. Terus aku nugas lagi lanjutin setelah Nivea, ngeprint lali 200.000 itu yang aku nge-tweet, ngeprint 200.000 itu setelah aku Nivea. Sumpah. Terus aku baru bisa tidur lagi sekitar jam 12 malam apa ya? Sumpah, tapi abis dari situ tuh ya pasti tidurnya lama banget. Kamu gitu gak? Iya, tapi besoknya aku harus bangun jam 8 pagi. Jam 8 pagi aku udah di kampus lagi. Jadi aku udah bangun dari jam 7. Kamu sekarang ngampusnya literally setiap hari gak? Senin sampai Jumat, tapi Rabu libur. Aku cuma satu Senin sampai Hmm, Rabu berarti. iya. Itu tapi aku ngerjain tugas sampai nangis tau. Aku Guys, bener-bener curhatan Fioni, aku guys. bener-bener gambar sampai nangis sumpah. Kayak aku nggak bisa banget. Tapi akhirnya selesai juga sih untungnya. Tapi kayak tau gak sih di tengah-tengah ngerjain tuh mental breakdown gitu loh, yang kayak Ngerti banget, ini kenapa sih kayak kenapa karena sih itu kita harus melakukan iya ini? karena itu kan lanjut abis perform kan malamnya, jadi kayak aku bener-bener energiku udah kayak tapi kayak ini nggak selesai. Tapi kalau misalnya kesel gak sih tapi sama kalau diri ngerjainnya sendiri? setengah-setengah tuh kayak ini harusnya bisa lebih bagus gitu gambarnya. Jadi kayak aku tuh revisi terus gitu loh. Jadi foto di Twitter yang aku upload yang pakai badut sambil itu tuh aku habis nangis. Makanya aku pakai filter biar gak kelihatan. Ah, Weh. Fioni curhat guys. Tapi kayak
aku senang sih karena kayak orang-orang tuh terhibur dengan tweet aku gitu loh, jadi kayak walaupun aku sengsara tapi kayak yang lain terhibur ya udah nggak apa-apa deh. sumpah sih, iya sih. Ya kan Kadang kayak kan lucu kita aja gitu bener-bener ngeliatnya. duo anak kampus banget nih, mohon maaf nih. Iya, tapi kayak orang-orang tuh kadang kayak ada yang Terhibur ya gitu. kayak mood banget bacain tweet CP tentang kuliah, terus aku kayak oh ya Walaupun syukurlah kadang bisa kita menghibur juga orang. agak jadi tumbal gitu. tapi kayak seru Tapi gitu seru. juga gitu lihat kayak kalian tuh Respon apa kalian tuh respon kayak- kalian juga kayak nyemangatin aku Iya, gitu kan, kayak yang makasih. lucu gitu. Ya Allah dulu, ya Allah Iya, Fioni, jadi gitu. kayak kalian tuh kayak ngetawain kita tapi at the same time tuh semangatin kita, jadi kita kayak jadi kayak ketawa juga Iya, gitu loh. iya, kok jadi kalau dipikir-pikir lucu ya. Iya, Gitu. iya, jadi kok dipikir-pikir jadi kayak oh iya lucu juga yang nggak perlu kayak disetresin gitu. Makasih banyak ya guys untuk semangatnya. Ntar aku sering-sering Emang lagi deh. random aja, sumpah dosen-dosen tuh random banget sih, sumpah. Walaupun kita ketar-ketir ya, kayak tiba-tiba di chat apa, ditanyain apa tuh kayak ketar-ketir cuma. Iya, benar banget. Itu tuh aku inget banget tuh yang di Bandung yang habis aku tuh ngechatin dosen aku dari jam 7 malam, jam 10 baru dibalas. Aku nggak bisa lanjut progres apa-apa. Jadi kayak bener-bener aku harus nungguin jawaban dosen aku, sedangkan aku sambil perform gitu kan. Yang kayak setelah perform tuh yang aku pikirin kayak ini dosen udah balas belum ya, aku nggak bisa lanjutkan next step kalau misalnya belum dibalas gitu kan. Sumpah sih. Tapi aku ngechat dosen jam segitu malam karena dosennya udah ngomong kayak nggak apa-apa ya, Oh. bukan yang kayak ada kan dosen yang Yang kayak nggak di chat mau. malam tuh nggak mau, tapi kalau dia tuh udah ngomong kayak asistensi aja nggak apa-apa jam berapapun dan kayak weekend juga nggak apa-apa dia bilang. Bisa di-block guys. Jadi kayak tenang aja guys, itu bukan kayak Iya. lagi kan sih ngechat jam 7 malam nggak gitu ya guys. Waktu itu aku juga kayak, kan aku ada buat ini ya, buat porto buat laporan magang. Terus itu kayak kita lagi mau dibajuin, kita mau apa sih namanya, bimbingan. Dan itu hari Kamis dan ada teater. Tuh kayak kita nggak tahu bimbingannya jam berapa. Emang iya dosennya nggak bilang? Nggak bilang. Kok Dan bisa dia gitu? nggak tahu, kayak aku takutnya dia mendadak kan. Hmm. Bayangin kalau lagi teater terus kayak kita Bimbingan. capek, apakah kita harus bimbingan gitu kan. Aku takut kayak aduh kenapa sih dosennya tidak bilang gitu kayak jam berapa gitu bimbingannya. Terus Tapi akhirnya nggak, gimana? tapi akhirnya nggak bimbingan malam itu. Tapi kan jadinya teaternya dihantui bimbingan. Kayak lagi unit sama tiba-tiba bimbingan, bimbingan. Gue gimana ini bimbingan gue? Oh my god, lagi Finland ya, Bay. Lagi Finland, bimbingan, 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 bimbingan. Gue nangis banget sih, maksudnya takut aja gitu tiba-tiba lagi Finland, unit song terus bimbingan. lagi grup song deh, lagi grup song tiba-tiba dosennya ngechat lulu mana lulu gitu kan bingung ya sebenarnya. Bimbingan miracle. Bimbingan miracle. Bimbingan online. Iya, maksudnya walaupun bimbingan online kan aku kan harus Bayangin kamu, di stage ya, masa aku di stage bimbingan. bayangin kamu kayak tiba-tiba lagi selesai unit song gitu kan, kayak lulu bimbingan, terus kamu bimbingan on cam pakai baju Finland. Tapi aku sempet mau kayak gitu Masih tau. lucu banget weh. Sumpah, kayak aku pokoknya udah izin, pokoknya kalau aku bimbingan aku izin banget nih, mohon maaf nih, mohon maaf banget ya gini gini. Oh iya iya. Tapi akhirnya untung enggak. Masih lucu banget sih. Oh, tiba-tiba aku nggak ada, berarti aku bimbingan guys. Semua. Misalnya kayak lagi grup song tiba-tiba Lulu berapa nggak keluar gitu kan, kayak Lulu kemana? Oh jangan khawatir dia bimbingan. Tuh, itu tuh sebenarnya hal yang kayak sebenarnya tidak wajar gitu ya. Tapi kita menertawakan karena kayak udah gak ada solusi. Iya, udah nggak ada solusi selain diketawain doang asli. Itu sama banget pas aku kemarin ngerjain tugas nggak bacain tweet kan, udah nggak ada solusi lain, udah dikerjain udah tapi nggak selesai, udah ketawain aja. Padahal bimbingan kayak aku butuh gitu. Ya udah ketawain aja lah. Lucu banget asli. Sumpah. Pas lagi briefing, kamu kenapa keluar bimbingan? Iya, kenapa Lulu tadi di lagu Bowling Gunbow nggak ada maaf aku bimbingan? Ada itu bakal lucu banget sih. Terus ntar ngomong ke kakak SM gitu kan, kayak kakak izin keluar kak, tolong bilangin gak ada HT, tolong bilangin kayak kenapa bimbingan. Menertawakan nasib. Sumpah lucu banget gak sih? Menertawakan nasib dia sih. Aduh, Sumpah maaf ya. aduh lucu banget asli.
Sumpah lucu banget. Emang tapi kuliah tuh emang agak random gitu, apalagi kuliah sama member JKT, sumpah ada aja. Iya, ada aja tahu ceritanya asli. Makanya kalian tuh Tapi kalau ini nggak dibuat-buat guys. Iya, ini sumpah, nggak dibuat-buat. bener-bener real terjadi. Ini bener-bener based on true true story story. asli. Jadi kayak kalau misalkan ngeliat tweet kita aneh tuh beneran seaneh itu. Sampai bahkan di Twitter tuh udah dinormalisasikan gitu loh. Karena kayak kejadian asli lebih aneh daripada itu gitu loh. Kayak aku menyesuaikan yang kira-kira dibaca oleh orang-orang enak tuh kayak gimana. Tapi emang aslinya seaneh itu Aku sumpah. jadi ambigu gitu kan kadang, sumpah. Sumpah sih. Kayak tau gak kemarin aku lagi ini kan presentasi buat ujian tuh, presentasi karya kayak iya bu bapak saya ingin membuat karya ini tapi itu sendiri-sendiri. Jadi kayak presentasinya sendiri-sendiri masuk ke ruangan gitu kan. Aku udah jelasin panjang lebar bla bla bla. Terus di endingnya tau gak di sana aku ngomong apa? JKT ada kantor baru ya. Terus aku yang kayak iya kok ibu tahu. Iya tahu saya yang gede itu kan. So kayak tau gak sih ketawa ketawa karir. Ketawa bisnis, ketawa karir. Aku kayak ibu update ya, aku bilang gitu. Keren banget ibu ya. Tapi aku juga kaget tau kenapa itu ibu dosen bisa tahu ya. Tapi sumpah Itu dosen yang selalu ngomong aku, Vio ini udah selesai konsernya itu. Karena aku sering nge-tweet ya kayak ibu dosen selalu ngomong kayak kamu udah nggak konser lagi. Itu ibu yang sama kayak dia update banget sih sekarang. sumpah Kayak dosen- makasih ya ibu untuk selalu, tapi ibu dosen yang itu baik banget sih jujur, kayak tapi baik banget. ngerasa nggak, maksudnya walaupun kita agak emang random banget gitu sama dosen-dosen itu, tapi mereka baik banget sama Iya kita. mereka baik banget. Apalagi nilainya baik deh semua. Iya. Enggak juga sih. Kalau nilai sih tergantung kayak perbuatan tugas Iya sih. kita sih, tapi kalau saya kayak kalau nggak ngerjain tugas tetap aja jelek iya, sih. secara komunikasi kayak baik banget apa dosen-dosennya, kayak love banget dosen-dosen. Sumpah tapi seru banget sih kuliah, kayak random banget. Iya, apalagi ya hal terrandom lagi. Masa tiba-tiba gitu? Apa? Jadi kan waktu itu aku lagi magang, terus tiba-tiba dipanggil sama dosen, aku sambil kelas kan magangnya. Terus tiba-tiba aku pikir kan penting ya, lulu mana lulu gitu kan. Aku selalu dipanggil kan sama Aneh nih dosen. pasti. Terus tiba-tiba dia cuma nanya gini, kok kamu bisa sih kurus gitu? Kayak aku bingung kayak harus jawab gimana. Oh iya bu, saya kan setiap hari maksudnya latihan ya gitu kan, olahraga gitu kan. Oh iya, kamu diet ya? Kamu diet apa gini. Aduh ya ampun, masa aku kayak jawab apa gitu kan. Aduh ibu, aduh aku bingung gitu, kayak harus gimana, kayak emang boleh dipertanyakan kayak gitu sama dosen gitu. Masalahnya adalah dosennya ini dosennya masa tiba-tiba ngomong ke mahasiswa lain kayak tuh kamu ikutin cara lulu ini. Guys, nanti aku kalau berantem sama teman aku gara-gara dosen gimana? Sumpah aneh banget, sumpah random banget. Masa kayak ya Allah bu, tolong bu. Dan setiap kelas sama dia tuh aku selalu dipanggil. Kayak dia kayak tertarik deh sama kamu. Kayaknya mau tertarik dia sama aku. Iya dia kayak penasaran deh kayaknya. Iya. Aku rasa. Sumpah. Tapi emang lucu ya dosen-dosen ya. Sumpah emang random banget sih dosen-dosen itu. Random banget. Suka tiba-tiba kamu sering disuruh nyanyi gitu nggak? Enggak, aku pernah tiba-tiba ditembak di kelas. Bukan ditembak. Maksudnya kayak ditembak pernyataan gitu loh di kelas. Aku udah pernah cerita sih ini di showroom sebelumnya. Jadi kayak ngomongin kayak branding suatu brand gitu, ngomongin kayak iya kalau misalnya Blackpink kan dia punya nama fandom Blink, kamu JKT48 ya? Tiba-tiba aku disamperin gitu, kamu yang JKT48 ya? So kayak iya bu, iya gitu kan. Terus kayak kamu ada nggak di JKT48 tuh yang kayak gitu kan Blink, ARMY gitu kan, sebutan untuk para fansnya tuh ada nggak gitu kan? Terus aku kayak ada bu, apa dia bilang gitu kan. Terus aku bilang fans JKT48. Terus kayak iya fans JKT48, dia bilang kan kayak ada nggak namanya? Ada, aku bilang ya fans JKT48 namanya. Oh kalian nggak punya ya itu kayak nama-nama gitu? Terus aku kayak cuma ada gitu kan, udah aku jelasin. terus dia bilang kayak kamu harusnya bikin. Terus aku yang kayak aku yang bikin nih. aku yang bikin. Kalian mau nggak kalau misalnya aku buatin nama buat kalian nih, aku yang bikin?
bagus banget untuk branding suatu inilah, pokoknya dijelasin bla 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 tentang materi gitu kan. So kayak aku nih yang bikin ini banget nih. Kreatif sekali kamu Fione. Sumpah kreatif sekali kamu Fione. Misalnya nanti tiba-tiba di teater aku ngomong halo semuanya, misalnya apa ya? Dulu aku pernah tau mikirin sesuatu apa ya? Jadi mikir kan apa ya nama fandom yang lucu takut ya? Apa ya? Misalnya gini deh, misalnya aku bikin JKT Mania gitu ya. Terus tadi aku di teater, halo sama JKT Mania, kan bingung kalian kayak kenapa? Kayak JKT Lover gitu kan, misalnya kayak JKT Licious gitu tiba-tiba kayak apa? Kalian pasti bingung kan? Kayak kenapa harus aku yang bikin? JKT Mania, JKT Lovers, JKT Licious something, kayak kenapa harus aku, ibu, kenapa kasih aku tanggung jawab untuk itu gitu. Kayak aku nggak mau, biarkan saja fans JKT48 bernama fans JKT48. JKT Mania mantap. Sumpah, tapi kayak lucu deh kalau misalnya JKT punya ini, maksudnya kayak bukan fans JKT gitu, namanya kan kayak kita bisa teriak wow gitu. Kalau fans JKT48 itu sebenarnya bagus, tapi kayak panjang banget. Kenapa aku yang begini? Fans JKT48. Makasih ya di sekolahnya. Tapi lucu sih kalau misalnya disingkat jadi FJKT gitu. Kayak FJKT kayak lucu gitu nggak sih? Nanti jadi Fioni JKT. Nama fandomnya nih JKT nih. JKT ini. Tapi aku nggak jelasin sih, kayak misalnya per member tuh ada fanbase, terus ada nama fanbase gitu, kayak terlalu panjang, jadi aku kayak iya aja sama dosen aku gitu. Tapi kuncinya kalau sama dosen iyain aja guys semua. Kayak emang iya ya lo ini. Oh iya. Iya. Tapi kita tuh jadi part of attention gitu tahu kalau di kelas. Tapi aku tuh kadang-kadang pressure tahu, misalnya ya kan kayak dosen tuh tahu kita member JKT gitu kan, jadi kalau misalnya kayak ada presentasi kelompok atau apa tuh aku jadi pressure gitu loh. Aku takut kayak ini member JKT dia pasti expect sesuatu gitu nggak sih, kayak apakah presentasi dan public speakingnya bagus kah atau gimana, pasti dia expect sesuatu nggak sih. Jadi kayak ada pressure tersendiri, kayak aku ini menjadi mahasiswi biasa yang tidak perlu diekspektasikan ibu dosen, jadikanlah aku mahasiswi biasa. Kalau soal presentasi sih karena aku anak komunikasi. Tapi kayak lebih pressure gak sih sesama anak komunikasi satu kelompok gitu loh. Tapi aku tuh bingung banget ya. Jangan. Maksudnya kayak kalau ini aku tahu nggak, aku pernah tahu dipuji sama dosen aku. Jadi kan waktu itu aku lagi UAS. Jadi perwakilannya tuh cuma satu doang, satu kelompok tuh satu orang buat presentasi. Terus temen aku tuh nyarahin presentasinya ke aku kan. Terus bener-bener yang kayak dipuji, ini yang presentasi bagus ya gini. Wih, MC JKT nih, MC kebanggaan JKT. Kondang bro. Senggol bos. Tapi kelas. Kalau aku disuruh presentasi aku suka sebenarnya kalau presentasi. Tapi kalau bikin materinya enggak sih. Iya banget tuh bikin materi. Aku suka kalau aku tuh kalau misalnya bikin materi kayak makalah atau jurnal gitu ya, aku berasa kayak nggak bisa berbahasa Indonesia tau. Iya nggak sih? Ini sebenarnya kata yang bener tuh yang mana ya? Iya, kayak misalnya aku baca nih kayak misalnya kan kalau misalnya bikin jurnal atau apa kan ada kerangkanya ya. Iya. Misalnya ada abstrak, pendahuluan gitu-gitu. Terus kalau misalnya di kampus aku tuh kadang-kadang beberapa dosen ngasih kayak penjelasannya, jadi kayak abstrak tuh isinya apa. Tapi kan aku baca ya, abstrak berisi bla 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 bla. Terus aku kayak aku harus kayak terus aku baca lagi dari atas kan kayak abstrak berisi so kayak apa sih? Maksudnya apa ya? Aku tuh sampai baca berulang-ulang gitu loh, aku nggak ngerti. Kayak aku berasa kayak kok kemampuan berbahasa Indonesia aku tuh hilang gitu. Kayak kemana kemampuan bernegara berbahasa Indonesia aku gitu? Kenapa bahasa Indonesia tiba-tiba jadi susah banget? Dicerna nggak sih? Iya, kayak apakah bahkan perpaduan dari kata ini dan kata ini tuh bisa dipadukan gitu loh, yang kayak menghasilkan arti apa ya kira-kira? Kayak aku tuh bingung banget. Kadang aku udah bilang sebenarnya aku tahu gitu misalnya penggunaan titik, koma, terus
kayak akan tetapi lalu gitu-gitu ya, aku kan ngerti ya maksudnya sebenarnya. Cuma kadang kalau udah kepanjangan bikin makalah kayak gitu, aku jadi bingung kayak ini bisa nggak sih sebenarnya tetapi sebelum tetapi tuh ada komanya nggak sih, atau ada apanya nggak sih? Aku sempat jadi bingung. Terus aku jadi kayak sebenarnya aku bisa berbahasa apa sih? Bahkan bahasa aku sendiri aja aku nggak bisa tahu artinya apa. Terlalu gitu. campur kah? Terus kayak bahasa Indonesia susah banget tahu. Semangat ya buat orang-orang luar negeri yang belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia susah banget menurut aku. Iya nggak sih? Jujur Bahasa Indonesia tuh susah banget tahu. Banyak ininya nggak sih? Apalagi kalau bahasa sehari-hari bahasa Indonesia tuh susah tahu. Kalau dicampur bisa beda arti. Iya, misalnya kayak apa ya? Indonesia. Misalnya nih kayak gini. Kayak misalnya ada punya makna, misalnya kayak penempatan kata itu juga bisa random gitu. Misalnya kayak gini ya. Ini remote Budi. Tapi bisa juga ini mah Budi punya remote punya gitu loh. Ini mah remote ini mah remote Budi punya. Itu juga bisa, tapi kayak ini remote punya Budi bisa, tapi bisa kayak ini Budi remote punya remote. Iya, bisa Budi punya remote, atau enggak kayak remote-nya Budi, atau enggak kayak nanti gak sih terlalu banyak kayak ini remote Budi punya, itu juga bisa. Jadi kayak bingung banget tuh Apa itu kan? Lu tau gak itu kayak apa? Betawi itu. Kayak bahasa Indonesia tidak baku tuh susah banget buat orang luar negeri belajar menurut aku. Iya kayak bisa kan, misalnya bisa ya benar apa remote, misalnya Vioni pakai selimut. Iya. Vioni diselimuti oleh selimut. Iya, atau enggak Vioni memakai selimut. Iya. Atau enggak Vioni ditutupi selimut. Iya, Vioni di dalam selimut gitu kan. Terus kayak Vioni meringkupi selimut gitu kan, kayak terlalu banyak gitu loh. Kayak saya bener nggak? Terus apa lagi ya? Selimut membungkus Vioni. Iya, Vioni kayak dibungkus oleh selimut. Iya, itu kan kayak bisa ya. Sumpah. Kayak terlalu banyak gitu loh. Misalnya apa lagi ya? Selimut menutupi Vioni, bener kan? Banyak banget tau, bahasa Indonesia tuh susah tau. Bener. Bahasa Indonesia susah banget menurut aku. Itu bener loh ya, kayak itu dibungkus oleh selimut tuh bisa tau. Kan dalam artian tuh banyak weh. Bisa selimut menyelimut Vioni. Inggris juga gitu. Emang Inggris juga ya, bukannya Inggris tuh Apa? kayak udah ada rumusannya gitu ya. Nah itu aku yang gak ngerti rumusan itu. Soalnya kalau bahasa Indonesia tuh kayak banyak banget asli. Nih misalnya barusan aku ngomongkan bahasa Indonesia tuh banyak banget asli. Kan ngerti kan maksudnya apa? Tapi kayak asli kenapa ditaruh di belakang? Kayak fungsinya si kata asli itu apa? Iya kan? Iya. Kalau misalnya kita bahasakan ke dalam bahasa Inggris, asli itu kan kayak real gitu kan. Iya. Kayak kenapa dia harus ditaruh di belakang bahasa Indonesia yang sebenarnya kayak nggak ada, kayak banyak banget asli. Karena itu Kayak lebih perkembangan penekanan biar kayak banyak banget asli gitu, ngerti gak sih? padahal dengan kata banyak banget aja udah mencukupi kebutuhan. Iya ya, penekanan kata gitu loh, kayak banyak Banyak banget banget. asli. Asli ada i-nya lagi. Iya, ada ih banyak banget asli. Kayak ya ampun, banyak banget asli. Padahal itu udah kayak ih-nya itu udah penekanan. Ya ampun ya, penekanan. Kayak ya ampun, Aslinya pakai penekanan, ini tuh bener-bener banyak banget asli. Itu tertekan banget tuh kata. Banyak penekanan. Tertekan. Sumpah ya ampun. Sumpah ya ampun, serius banget. Itu mah banyak banget asli. Sumpah dia tuh kata tertekan banget. Kebanyakan tekanan tuh kalimat. Pemborosan kata. Iya itu pemborosan kata. Itu gak boleh tuh gitu. Ini kelas bahasa. Oh iya. Bahas apa sih? Bahasa Indonesia. Iya kan, susah kan bahasa Iya Indonesia tuh. asli, sumpah. Tuh, udah asli sumpah lagi. Iya kan. Iya sumpah sih. Iya. Terus aku kayak mikir, aku tuh bersyukur sih aku lahir jadi orang Indonesia, jadi aku nggak perlu belajar bahasa Indonesia. Iya sih, tapi kan tergantung ya.
kayak aku udah bisa ngerti tanpa aku belajar, karena bahasa Indonesia tuh Bayangin, rumit banget. orang harus belajar bahasa Indonesia yang baku, pertama yang baku. Karena kalau misalnya orang luar negeri kan pasti baca baku dulu kan. Iya, Kayak pasti kan. saya bertemu Budi gitu kan. Nggak tiba-tiba ih asli si Budi. Iya, nggak kayak misalnya kayak Budi nakal banget sih. Oh iya. Enggak, bukan yang kayak Budi kayak nakal Budi banget nakal banget, bukan kayak Budi nakal banget, itu kan baku ya. Iya. Atau enggak, Budi adalah orang yang tidak benar. Iya, Budi adalah orang jahat. Budi adalah orang tidak benar. Tapi kalau misalnya bahasa sehari-hari bisa kayak ada gila-gilanya nih si Budi gitu kan. kayak susah gitu loh. Kayak ada gila-gilanya nih si Budi. Nah, sama ini, artinya sama kayak ini Budi tuh agak nggak benar gitu kan. Bener-bener. Nih, bayangin ini misalnya Budi selingkuh dengan Nina. Terus tiba-tiba jadi gini, Budi main gila sama Nina. Iya, kayak main gila. Main gila itu kalau saya di translate orang bule main gila tuh pasti kayak main gila. Maksudnya apa gitu kan, kayak ya ada gila-gilanya si Budi ini gitu. Emang toxic si Budi. Iya, emang. Kasihan si Budi. Sumpah parah si Kayak Budi. susah kan bahasa Indonesia tuh. Budi tumbal kan. Maaf ya buat siapapun namanya Budi, nggak maksud, cuma ini buat contoh aja, karena di buku bahasa Indonesia bisa namanya Budi. Iya, Budi sumpah. Sempor Budi main gila. Kan? Iya kan, bener kan main atau gila. enggak nih ada yang komen nih, parah si Budi mah tuh. Kan sama ya artinya. Ada apa? Parah si Budi mah. Budi keluar lu Budi. Rada-rada si Budi tuh kan sama juga, tapi artinya tuh sama gitu. Tapi Iya. katanya tuh banyak. Kayak Oh iya, gila sama rada-rada tuh sumpah. Iya kan? Iya kan? misalnya kayak Iya. ini orang gila. Ini orang Iya, otaknya rada. rada-rada gitu kan. Rada-rada apa? Iya kan? Rada-rada. Rada-rada kan bisa rada pendek, rada tinggi. Tapi ini rada-rada. Dan kayaknya rada tuh harusnya nggak diulang gitu loh, kayak rada-rada tuh harusnya kayak gak ada gitu ya gak sih? Tapi kayak ini otak rada-rada gitu. Iya, itu dari mana ya kata-katanya ya? Gak tahu. Iya nggak sih? Kayak mikir, kok orang bisa tiba-tiba rada-rada, Iya kan? rada aneh. Iya tuh, kalau rada aneh kan masih make sense gitu kan. Iya kan? Ini rada-rada tapi Rada-rada, apa gitu rada-rada iya. itu apa? Sama aja kayak si Budi ini agak-agak nih Iya, gitu kan. agak-agak, Agak-agak rada-rada gitu. Peduli lindungi Budi. Menurut aku sih Agak bahasa Indonesia lain. susah. Agak lain si Budi. Nah, Kan? sama juga artinya. Rada-rada Udah berapa agak iya, lain. udah berapa kalimat tuh yang kalimatnya beda dengan kata yang beda tapi dengan arti yang sama. Kan Iya, kayak bahasa Wak. Indonesia susah banget. Tuh. Coba ada orang pasti yang nggak ngerti maksudnya apa. Agak lain. Ya kan? Mama aku juga kayaknya nggak tahu nih maksudnya agak lain apa. Kayak agak lain. Agak lain maksudnya apa? Berarti Agak lain. apa yang lain gitu Iya. kan? Kayak agak lain gitu. Gitu sih. Rada, sumpah. Menurut Iya, aku. Budi panas kupingnya. Tuh, panas kupingnya maksudnya apa coba? Iya kayak panas panas. kupingnya. Panas kupingnya. Kenapa itu- si Budi itu panas ini. kupingnya gitu kan, pasti ke orang bule. Emang bahasa Indonesia ini. Bahasa Indonesia susah sih. Kalian yang bisa bahasa Indonesia dan mengerti semua percakapan sehari-hari kan harus bersyukur sih. Tapi aku gara-gara kebanyakan kata baru modern gitu ya, aku jadi bingung kata baku tau sebenarnya. Jadi lupa. Jadi kayak bingung menyusunnya. Kalau Apa dia aku- bener baku atau enggak sebenarnya. Kalau aku tuh bingung kayak misalnya ini sih. Kalau penulisan sih, kalau misalnya kata baku atau enggak tuh aku masih tahu. Tapi kalau misalnya penulisan misalnya kayak Apotek gitu. ya kayak gitu juga, atau enggak misalnya yang misalnya kan apa ya contoh katanya ya? Hening. Menunjukkan, misalnya kayak menunjukkan apakah kaknya itu satu atau kaknya dua gitu-gitu loh, yang kayak gitu-gitu. Oh iya. Heeh. Lebih kayak penulisan sih, tapi kalau misalnya bahasa baku atau enggak aku kayak lumayan tahu. Gitu. 10 detik. Budi.
Bener-bener nih si Budi masih ngebahas si Budi, kasihan guys. Budi trauma. Peduli lindungi Budi katanya. Menunjukkan. Budi panas dingin. Budi langsung meriang. Kenapa sih? Budi. Budi langsung curhat ke mana dia Oma. Coba. Sumber kehidupan. Ada yang komen lucu banget tapi aku nggak tahu itu bahasa kasar atau bukan, jadi aku nggak bisa ngomong. Tapi lucu banget. Kenapa sih? Nggak ada komennya spam soalnya, jadi kayak lucu. BTW tadi tuh kita minta hair dryer tau, Sampai udah kering nih. tapi kayak hair dryer nggak datang. Sumpah, sampai kering. Stop banget bahas Budi, kalian bahas Budi sekarang. Balas Budi. Balas Budi. Tuh kan. Tadi dia bilang Budi adalah orang yang tidak budiman, ada yang ngomong kayak gitu. Jadi selamanya orang bernama Budi budiman. Tidak selamanya Budi budiman. Tuh kan aneh tuh bahasanya, tapi ngerti kan? Ngerti. Random banget ada yang ngomong Budi geprek. Itu random banget sumpah. Itu random banget. Ada apa ya kak? Kalau boleh tahu. Balas Budi. Budi takut mah. Budi pekerti. Budi apa? Nah, aku udah mulai ngantuk nih. Mau tidur? Jam berapa ya? Kayak kita bisa istirahat karena kayak orang-orang juga udah kayak capek dengan Iya, perbudian nih, ini. Budi mana itu? Iya. Oke, Oke, deh. kalau gitu aku akan absen deh. Oke, kamu dulu. Oke. Oke. Thank you guys yang sudah ikut kelas 2 SKS hari ini. Iya, 2 SKS. Tolong bayarannya. Bayar. Terima kasih ya guys. Oke, kita absen dulu ya. Thank you Kak Kata Kaisam Hanaki. Thank you Kak Dimension. Terima kasih Kak Dean. Terima kasih Kak Mike Lee. Terima kasih Kak Rashtra. Terima kasih Kak Alsagia. Terima kasih Kak Filza. Terima kasih Kak Acil. Terima kasih Kak Kok Awen. Terima kasih Mas Kris, Kak Mas Kris. Terima kasih Kak Dopamine Smiles. Terima kasih Kak Baba Raffi. Thank you Kak Baba. Thank you for today. Terima kasih Kak Malvin Ivano. Terima kasih Kak Grobak Sayur. Terima kasih Kak Steven. Makasih ya guys. Terima kasih udah nemenin kita cerita-cerita. Kita udah cerita banyak banget ya. Baik banget sih. Semoga bisa menghibur kalian di malam minggu ini. Thank you. Bye bye dulu ya. Bye bye. Ya, aku yang baca. Oyasumi. Bye bye. Terima kasih.